Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Sultan Adani Ahmad, NIM 8020230240 dan teman saya Muhammad Asbi 8020230180 dan Agil Arya Ramadan 8020230047. Yang terhormat Bapak Ibnu Sani Wijaya, Eskom MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang telah kami kerjakan, yang mana kami akan membahas tentang algoritma penjadwalan prosesor. Baik, di sini saya akan mengulas kembali apa itu FCFS, PSJF, NPSJF, APRN, dan RR. Yang pertama itu ada FCFS, First Come, First Serve. Proses dijalankan berdasarkan urutan kedatangannya tanpa interupsi. Algoritma ini sederhana tetapi dapat menyebabkan convey effect, di mana proses pendek harus menunggu proses panjang selesai. Yang kedua itu ada PSJF atau Preemptive Shortest Job First. Proses dengan waktu eksekusi tersisa paling pendek mendapat prioritas, mendukung preemption, sehingga proses baru yang lebih pendek dapat menggantikan proses yang berjalan. Optimal untuk meminimalkan waktu penyelesaian rata-rata, tetapi rentan terhadap starvation bagi proses panjang. Dan yang ketiga ada NPSJF, yaitu Non-Preemptive Shortest Job First. Mirip seperti PSJF, tetapi tanpa interupsi. Proses akan selesai terlebih dahulu sebelum proses berikutnya dimulai. Sederhana tetapi tetap memiliki resiko starvation. Dan yang keempat yaitu ada HPRN, Highest Response Ratio Next. APRN adalah algoritma penjadwalan di mana prioritas dihitung berdasarkan rasio waktu tunggu terhadap waktu eksekusi, respon ratio. Dan yang kelima ada round robin atau RR. Proses mendapat giliran dengan jatah waktu tetap, time quantum. Jika tidak selesai dalam waktu itu, proses dimasukkan kembali ke antrian. Cocok untuk multitasking karena responsif dan mencegah starvation, tetapi efisiensi bergantung pada ukuran time quantumnya. Baik, langsung saja di sini kami akan membahas soal yang telah Bapak berikan, yang mana yaitu mencari average waiting time dan turnaround time dari ketujuh proses yang ada di samping dengan menggunakan algoritma penjadwalan prosesor FCFS, PSJF, NPSJF, APRN, dan RR dengan kuantumnya 2. Serta juga kami akan menggambarkan gancarnya. Untuk FCFS akan dijelaskan oleh teman saya Agil Arya Ramadan. Baiklah, nama saya Agil Arya Ramadan, NIM saya 8020230047. Saya akan menjelaskan tabel bagian FCFS atau First Come First Serve. Menjelaskan melalui dari P1 sampai dengan P7. Kita masuk ke P1 dengan AT 0, BT 5, ST 0. Kita masukkan BT ke jadikan FT hingga P1 FT 5. Lalu masuk ke P2. P2, AT1, BT3, dan ST5. Kita tambahkan BT-nya yaitu 3 dengan ST-nya 5. 3 tambah 5 sama dengan 8. Lanjut ke P6. P6, AT-nya 1, BT6, ST-nya 8. Kita tambahkan BT dan ST. 6 tambah 8 sama dengan 14. Lanjut, seterusnya dengan P5. AT2, BT6, dengan ST14. Hasil dari P6 sebelumnya, yaitu 6 tambah 4. Kita tambahkan 6 tambah 14 menjadi 20. Lanjut ke P4. Bagian keempat dengan AT 3, BT1, dan ST-nya 20. Kita tambahkan 20 dengan 1 tambah 20 sama dengan 21. Lanjut ke P3 dengan AT4, BT4, dan ST-nya 21. Kita jumlahkan 4 tambah 21 sama dengan 25. Dan terakhir P7. AT dengan AT5, BT2, dan ST25. Kita tambahkan 2 tambah 25 sama dengan 27. Kesimpulan dari semua RT, sigma TI-nya adalah 104. Dan TR-nya kita bagikan 104 dibagi 7 sama dengan 14,85.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses PSJF. PSJF adalah proses yang melakukan perbandingan pada seluruh proses. Maka pertama-tama adalah proses pertama. Proses pertama datang terlebih dahulu pada detik ke-0 dengan burst time 5. Maka P1 jalan 1 dan pada detik pertama P2 juga tiba. Maka kita lakukan perbandingan di antara P2 dan P1 karena BT dari P2 lebih kecil yaitu 3, sedangkan P1 BT masih sisa 4, maka kita jalankan P2 terlebih dahulu. P2 jalan, lalu pada detik kedua P5 datang, akan tetapi karena BT P5 sebesar 6, sedangkan P2 BT-nya sisa 2, maka tetap kita jalankan P2. Nah, setelah itu di 3, pada detik ketiga, proses keempat datang. Sedangkan dengan BT 1, karena P2 sisa 1 dan P4 1 sama-sama BT-nya, karena P2 sedang berjalan, maka kita selesaikan dulu P2. P2 kita selesaikan, maka P2 habis. P2 selesai. Maka dapat disimpulkan ST P2 adalah 1 sampai FT-nya adalah 4. Lalu selanjutnya, kita bandingkan lagi seluruh proses. Karena P4 prosesnya 1, BT-nya 1, proses 4 BT-nya 1, maka kita jalankan proses keempat. Dengan ST adalah 4 dan FT selesai di 5. Setelah itu, kita bandingkan lagi seluruh proses dengan BT yang terkecil. Dapat dilihat bahwa P7 adalah BT yang terkecil, maka P7 jalan. Yaitu P7 jalan dari 5, ST-nya 5, dan FT-nya ditambah 2, yaitu 7. Setelah P7 selesai, kita cari lagi dari sisa program proses yang paling kecil BT-nya. Maka didapatkan proses BT yang paling kecil adalah P1. Karena dia sisa 4, maka kita jalankan BT-nya. Dari 7, kita tambah 4 sama dengan 11, maka P1 berhenti di 11. 11 P1 selesai. Selanjutnya kita bandingkan lagi dengan proses terkecil, yaitu kita dapat P3. Maka P3 dengan BT keempat jadi 11 ditambah 4 sama dengan 15. Berhenti di 15. Selanjutnya kita bandingkan lagi proses ke-6 dan proses ke-5. Karena BT-nya sama-sama 6, maka kita bandingkan lagi AT-nya. Karena P6 datang terlebih dahulu, AT-nya sama dengan 1, maka kita jalankan P6. Dapat di sini dari 15 ditambah 6 sama dengan 21. 21 selesai P6. Selanjutnya kita selesaikan P5 dengan ST 21 dan FT menjadi 27. Selanjutnya dapat kita simpulkan RT-nya. RT yang pertama, P1, 11 dikurang 0 sama dengan 11, 4 dikurang 1 sama dengan 3, 21 dikurang 1 sama dengan 20, 27 dikurang 2 sama dengan 25, 5 dikurang 3 sama dengan 2, 15 dikurang 4 sama dengan 11, dan 7 dikurang 5 sama dengan 2. Maka itu adalah hasil seluruh RT dari seluruh proses. Selanjutnya kita cari sigma TI adalah jumlah dari RT. Dapat kita simpulkan bahwa hasil perjumlahan dari semua jumlah RT dari proses 1 sampai proses 7 adalah 74. Setelah itu dapat kita cari TR-nya. TR-nya adalah jumlah RT dibagi sama dengan jumlah proses. Maka kita dapat 74 dibagi 7 sama dengan 10,57. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan bagian tabel bagian MPSJF, yaitu Non-Preemptive Shortest Job First. Pertama-tama yang kita cari adalah, yaitu yang pertama kali datang, yaitu P1. P1 dengan AT 0, BT 5, dan ST-nya 0. Kita jumlahkan BT dan ST, yaitu 5 tambah 0 sama dengan 5. 5 itu hasilnya adalah FT-nya. Lalu kita cari proses yang lain. Kita bandingkan BT yang terkecil. Kita lihat di situ BT terkecil adalah
P4 dengan BT1, AT-nya 3. Lalu kita taruh ST dari P1 tadi di apa? 5, kita taruh di ST P4 jadi 5. Kita jumlahkan BT dan ST-nya. 1 tambah 5 sama dengan 6. Dan FT P4 yaitu 6. Lalu kita lanjutkan lagi mencari proses BT-nya yang terkecil, yaitu P7. P7 dengan BT 2, AT 5, dan ST-nya 6. Kita jumlahkan 2 tambah 6 sama dengan 8. Begitu terus seterusnya. Kita cari dengan BT terkecil dari semua proses yang ada. Berikut adalah P2, yaitu dengan BT 3, AT 1, dan ST-nya 8. Kita jumlahkan BT dan ST-nya. 3 tambah 8 sama dengan 11. Lalu kita cari lagi proses yang terkecil, yaitu P3, yaitu BT-nya 4, AT-nya 4, dan ST-nya yaitu 11. Kita jumlahkan 4 tambah 11 sama dengan 15. Lanjut kembali kita cari, yaitu P6. Karena di sini P6 dan P5 BT-nya sama-sama dengan 6, kita lihat dari AT-nya. AT P6 yaitu 1, dan P5 sama dengan 2. Kita pilih yang terkecil yaitu P6 yaitu AT-nya 1. Dan P6 ST-nya 15. Kita jumlahkan BT dan ST-nya. 6 tambah 15 sama dengan 21. Lanjut, terakhir, proses kelima, yaitu dengan BT 6, AT 2, dan ST-nya 21. Mari kita jumlahkan BT dan ST-nya. 6 tambah 21 sama dengan 27. Kesimpulan, RT proses pertama yaitu 5, sedangkan proses kedua RT-nya 10, sedangkan proses ke-6 prosesnya 20. Proses kelima RT-nya 25, proses keempat RT-nya 3. Proses ketiga RT-nya 11, dan proses ke-7 RT-nya 3. Sigma TI-nya adalah 77 dari semua jumlah, yaitu sigma TI 77. Dan TR-nya kita bagikan, TR sama dengan 77 per 7, atau dibagi dengan 7, hasilnya 11. Selanjutnya saya lanjutkan ke teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai round robin dengan kuantum sama dengan 2. Karena round robin adalah proses yang menggunakan metode kuantum, yaitu setiap berjalan dengan total kuantumnya. Karena di sini kuantumnya 2, maka setiap proses berjalan dengan 2. Setiap proses berjalan dengan 2. Dapat dilihat dari proses pertama datang, berjalan 2, dan berhenti di 2. Maka sisa proses 5 dikurang 2 sama dengan 3. Lalu masuk proses selanjutnya P2 jalan 2. Maka dari 2, proses berjalan dari 2, 3 dikurang 2 sama dengan 1. Sisa P2 sama dengan 1. Lalu selanjutnya P6 jalan di 4. P6 jalan di 4, maka ditambah 2, maka jadi berhenti di 6. Lalu 6 dikurang 2 sama dengan 4. Selanjutnya P5 berjalan 2, maka burst time-nya dikurang 2, maka burst time-nya sisa 4. Selanjutnya P4 jalan. Karena P4 jalan hanya 1, burst time hanya 1, maka P4 selesai. P4 selesai di angka ke-9. Selanjutnya jalan lagi P3 jalan dari 9 ke 11, dan P3 4 dikurang 2, maka burst time-nya sisa 2. Selanjutnya P7 jalan 2, karena burst time-nya 2, maka P7 selesai dari 11 ke 13. Setelah P7 selesai, kita ulangi prosesnya dari proses yang paling pertama, yaitu P1. Karena P1 tadi masih sisa 3, maka kita jalankan lagi 2. 3 dikurang 2, maka masih sisa 1, maka proses 1 belum selesai. Selanjutnya proses kedua. Proses kedua tadi sisa 1, maka proses kedua tadi selesai di angka ke-16. Proses 1 selesai di angka ke-16. Proses kedua selesai di angka 16.
maka selanjutnya P6 lagi kita jalankan. Karena P6 masih sisa 4, kita jalankan 2 sampai ke 18. Lalu P5 kita jalankan 2 jadi 20. Lalu P3, karena P3 tadi sisa 2, maka P3 selesai kita jalankan dan selesai di angka ke 22. Setelah itu kita ulang lagi proses tersebut dari proses pertama. Pertama tadi proses yang 1, P1 masih sisa 1, maka kita habiskan 1 dari 22 jadi berhenti di 23. Lalu P6 kita jalankan 2, karena P6 tadi sisa 2 dan P5 sisa 2, maka kita habiskan kedua-duanya. P6 berhenti di 25 dan P5 berhenti di 27, maka selesai, kita mendapatkan seluruh hasil XT-nya. Lalu kita cari RT, yaitu 23 dikurang 0 sama dengan 23, 16 dikurang 1 sama dengan 15, 25 dikurang 1, 24, 27 dikurang 2, 25, 9 dikurang 3 sama dengan 6, 22 dikurang 4 sama dengan 18, dan 13 dikurang 5 sama dengan 8. Kita jumlahkan RT-nya, maka kita mendapatkan sigma TI yaitu 119. Lalu kita cari TR, yaitu jumlah RT dibagi jumlah proses, yaitu jumlah RT-nya adalah 119 dibagi 7 sama dengan 17. Maka kita dapat mendapatkan hasil TR yaitu 17. Selanjutnya, penjadwalan proses HPRN akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjadwalan proses bagian HPRN. Nah, pada penjadwalan ini, proses yang akan dijalankan terlebih dahulu yaitu yang memiliki rasio penalti yang paling besar. Tetapi proses yang pertama yang akan dijalankan tetaplah proses yang memiliki arrival time yang paling kecil atau yang datang lebih awal. Di sini dikarenakan P1 datang lebih awal, maka ia akan dijalankan terlebih dahulu. Yang mana proses tanggal 5 dijalankan sebanyak 5. Selanjutnya, untuk mencari proses selanjutnya akan dijalankan, kita memerlukan mencari rasio penalti proses P2 sampai P7, yaitu P2, P6, P5, P4, P3, dan P7. Di sini kami sudah mencari rasio penalti dari P2 sampai P7, yang mana rumus S yaitu start time dikurang arrival time. P2-nya S-nya 4, rasio penaltinya 2,33. P6 S-nya sama dengan 4, rasio penaltinya 1,66. P5 S-nya 3, rasio penaltinya 1,5. P4 S-nya 2, rasio penaltinya sama dengan 3. P3 S-nya 1, rasio penaltinya sama dengan 1,25. P7 S-nya 0, rasio penaltinya sama dengan 1. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasannya rasio penalti proses yang memiliki rasio penalti yang paling besar adalah proses P4. Maka proses P4 yang akan dijalankan terlebih dahulu sesudah P1. Kita akan menjalankan proses P4. P4 memiliki persen 1, maka ia akan berjalan sebanyak 1. Selanjutnya, setelah P4, kita akan mencari proses yang akan dijalankan selanjutnya sesudah P4. Di sini kita akan mencari rasio penalti dari P2, P6, P5, P3, dan P7. Di sini pada tabel 2, kita sudah memiliki S dan rasio penaltinya. P2 itu S-nya sama dengan 5, rasio penaltinya sama dengan 2,66. P6-nya itu 5, rasio penaltinya sama dengan 1,83. P5 S-nya sama dengan 4, rasio penaltinya sama dengan 1,66. P3 S-nya 2, rasio penaltinya sama dengan 1,5. P7 S-nya 1, rasio penaltinya sama dengan 1,5. Di sini kita dapat melihat bahwasannya proses P2 memiliki rasio penalti yang paling besar. Maka dia akan dijalankan terlebih dahulu sesudah proses P4 tadi. Maka kita akan menjalankan proses P2, yaitu proses P2 memiliki persen 3, maka akan dijalankan sebanyak 3. Nah, selanjutnya untuk mencari proses yang akan dilanjutkan setelah P2, kita akan mencari lagi rasio penalti dari proses P6, P5, P3, dan P7. Nah, di sini pada tabel 3 kami sudah mencarinya, sudah mendapat rasio penaltinya dan S-nya. Yang mana proses P6 S-nya sama dengan 8, rasio penaltinya sama dengan 2,33. P5 S-nya sama dengan 7, rasio penaltinya sama dengan 2,16. P3 sama dengan 5, rasio penaltinya sama dengan 2,25. P7 sama dengan 4, rasio penaltinya sama dengan 3. Di sini kita dapat melihat bahwasannya proses P7 memiliki rasio penalti
yang paling besar, maka proses P7 akan dijalankan terlebih dahulu. Proses P7 memiliki berdasarkannya 2, maka akan dijalankan sebanyak 2. Selanjutnya kita akan mencari proses yang akan dijalankan setelah proses P7, di mana kita akan mencari rasio penalti dari proses P6, P5, dan P3. Pada tabel 4, kami sudah mencari rasio penaltinya, yang mana P6 memiliki S10, rasio penaltinya 2,66. Proses P5 memiliki S-nya 9, rasio penaltinya sama dengan 2,5. Proses P3 memiliki S-nya sama dengan 7, dan rasio penaltinya sama dengan 2,75. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasannya proses P3 memiliki rasio penalti yang paling besar, maka ia akan dijalankan terlebih dahulu. Proses P3 memiliki berdasarkannya 4, maka akan dijalankan sebanyak 4. Selanjutnya, kita akan mencari proses yang akan dijalankan setelah proses P3 tadi. Kita akan mencari rasio penalti dari P6 dan P5. Pada tabel 5, kita sudah memiliki rasio penaltinya, yang mana P6 S-nya 14, RP-nya rasio penaltinya 3,33. Proses P5 S-nya sama dengan 13, rasio penaltinya sama dengan 3,16. Di sini kita dapat melihat bahwasannya rasio penalti yang paling besar adalah P6. Maka P6 akan dijalankan terlebih dahulu sesudah P3 tadi. P6 akan dijalankan sebanyak 6 langkah karena memiliki berdasarkannya 6. Nah, sisanya itu P5 maka akan dijalankan dan akan langsung diselesaikan. Di sini P5-nya memiliki berdasarkannya sama dengan 6. Maka akan dijalankan sebanyak 6 langkah. Oke teman-teman, maka selanjutnya kita akan mencari RT-nya ya, dari setiap proses yang ada. Di sini P1 RT-nya sama dengan 5, dikarenakan finish time-nya tuh 5 dikurang 0. Selanjutnya itu proses P2, RT-nya sama dengan 8, yaitu 9 dikurang 1. Selanjutnya RT dari P6 adalah 20, yaitu 21 dikurang 1. Selanjutnya itu proses P5, RT-nya sama dengan 25, dikarenakan 27 dikurang 2. Selanjutnya P4, RT-nya 3, yaitu 6 dikurang 3, hasilnya 3. Selanjutnya proses P3, yaitu RT-nya 11, dikarenakan 15 dikurang 4. Selanjutnya itu P7, RT-nya sama dengan 6, dikarenakan dikurang 11 dikurang 5, maka dapat 6. Setelah kita mendapatkan RT semuanya, maka kita akan menjumlahkan RT-nya untuk mencari dari hasil dari sigma TI-nya. Di sini kita sudah menjumlahkannya dari P1 sampai P7, kita mendapatkan total RT-nya atau sigma TI-nya yaitu sama dengan 78. Lalu selanjutnya kita mencari TR-nya, yaitu sigma TI dibagi jumlah proses. Sigma TI-nya itu 78 dibagi 7, maka didapat hasil TR-nya itu 11,14. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari proses penjadwalan HPRN. Baiklah, di sini kita memiliki kesimpulan bahwasannya proses yang paling cepat atau memiliki TR yang paling kecil yaitu PSJF, yang mana TR-nya sama dengan 10,57. Dan proses penjadwalan prosesor yang paling lama adalah Ronobin, yang mana TR-nya memiliki 17. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.